Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Gua Kepo. Gua Boy. Selamat datang lagi ya di konten BBM. Yoi, apaan sih? Bincang-bincang mahasiswa. Goks. Di konten kali ini kita akan ngobrolin sebuah hal yang fundamental ketika kalian menjadi seorang mahasiswa ya. Apaan Tidak tuh? bisa dipungkiri walaupun gak fundamental amat. Apaan tuh? Yaitu tongkrongan atau tempat nongkrong. Yoi, Ya. bener banget nih kan ya buat lu nih yang masih SMA ya kan. Iya, Lu buat kan pasti adik-adik ya. nongkrong juga tuh. Nah cuman ini kita share pengalaman kita Iya. Dan gimana nongkrong-nongkrong di kampus gitu. karena tidak dipungkiri bahwa tempat nongkrong adalah sebuah hal yang dibutuhkan ya. Dibutuhkan sih kalau lu boring matkul ya kan, mata kuliah. Iya, antara perpindahan mata kuliah sebelumnya ke mata kuliah setelahnya itu kan mau nggak mau kalian harus nunggu ya kan. Iya bener banget. Kecuali kalau kalian dari mata kuliah sebelumnya langsung ke kelasnya gitu kan. Iya, Itu- si mau tuh itu. Iya males ya. Males. Oke, Iya. jadi tempat nongkrong itu menurut kita penting banget penting ya. sih, penting. Di sini kita akan menjabarkan tempat nongkrong dalam 3 hal dari perspektif kita. Yoi. Yang pertama langsung aja kita sebut yaitu tempat nongkrong di area kampus atau area fakultas kalian sendiri. Oke. Ya fakultas lah ya karena lingkupnya lebih kecil. Ya. Tempat nongkrong di fakultas itu meliputi segala macam fasilitas yang disediakan oleh fakultas tersebut. Contohnya gimana Boy? Contohnya bisa jadi kantin. Kantin terus perpus kali Perpus. ya. Walaupun gue sih pernah tuh nginjek Iya. perpus tuh. Gue juga jarang sekali. Gak pernah gue. Ya. Pernah sekali gue. Sekali gue nginjek perpus fakultas gue. Atau mungkin taman-taman yang ada di lingkungan bisa. fakultas. Iya. Kalau lu nongkrong di mana lu? Kalau gue di kampus ya. Iya di fakultas. Di sorry. fakultas lu. Di fakultas gue itu kayak disediakan lapangan badminton gitu, kotak gitu, terus di pinggirnya ada tempat-tempat duduknya gitu, terus dilindungin kanopi jadi kalau hujan nggak kenapa-napa ya. Jadi anak-anak itu sebagian besar fakultas gua nongkrongnya di situ, di kanopi gitu, di pinggir-pinggirnya gitu. Jadi seru. Kalau lo di kampus itu di mana? Di fakultas gimana? Kalau gue di fakultas sebenarnya macam-macam sih, ada juga modelan kayak lu. Cuman gue lebih sering sama teman-teman gue tuh. Jadi ada lapangan bola, di pinggirnya ada lapangan basket. Terus di pinggirnya got. Nah di pinggir got tuh. Di pinggir got gue nongkrongnya emang. Jadi nggak ada airnya tapi amigos namanya. Amigos apaan? Agak minggir got sedikit. Ya gitu masuk. Jadi kalau duduk nyender depan kita got. Kalau udah pusing dikit tinggal oe kan gitu. Oh ya sama Jadi sih, depan gue juga got iya, ya. kayak gitu ibaratnya. Tapi dulu gotnya terbuka, sekarang ditutup karena rokok ada sembarangan buang gitu. Iya. Bagus lah. Bagus sih. Iya kayak area-area di dalam kampus gitu, di kantin juga lumayan sering. Ya di kantin. Kalau di kampus gue tuh dosen-dosen juga kadang-kadang makan di kantin, jadi bisa ada interaksi-interaksi gitu. Oh di fakultas lu kayak gitu? Iya. Oh, di fakultas lu? Dosen makan di kantin yang sama gitu sama mahasiswa? Iya bisa. Biasanya dosen udah dapat jatah makan, tapi kadang-kadang dosen juga pengen makan di kantin. Oh, sama gitu. dosen-dosen yang lainnya gitu ya? Iya gitu. Okay. Kalau di gua enggak sih, di fakultas gua kayak kantin yang memang buat mahasiswa aja. Mahasiswa umum mau fakultas gua mau di luar. Jarang dosen yang ke iya, kantin. Dosen lu ya? jarang. Bahkan selama gua kuliah nggak pernah lihat dosen gua di situ. Oh gitu. Iya. Soalnya fakultas gue tuh ruangan dosen seberangnya kantin ya, jadi deket gitu. Iya, jadi sekalian ya. Iya, jadi pokoknya area-area di dalam kampus itu perpus juga kadang-kadang dipakai buat nunggu kelas. Iya. Atau lobby juga lumayan sering sih dipakai. Karena di lobby juga ada tempat duduk biasanya. Bukan tempat duduk sih, tangga apa gimana sih? Kalau gua tangga. Oh, kalau gue emang disediakan. Kalau gua tangga tuh. Ya. Jadi kalau ada yang lewat permisi itu kan. Bikin mental down tuh begitu tuh. Iya, maaf lewat misi mana misi gitu. Si Bang gitu. Iya. Nah, yang kedua tempat nongkrong udah ya tadi ya. Gue rasa udah cukup ya. Udah kebayang lah ya pokoknya area-area di dalam kampus ya. Itu jadi tempat nunggu terdekat kalian lah yang akan kalian tahu lebih dulu ya. Iya pasti. Yang kedua itu ini rada-rada susah kalau untuk dimiliki semua orang. Oh iya. Yaitu kelembagaan. Karena ini terkait dengan organisasi gitu. Oh, sekretariat ya. Sekretariat, kelembagaan, sekretariat UKM gitu. Karena biasanya dalam sebuah organisasi di kampus itu mendapatkan sebuah ruangan khusus untuk unit kegiatan tersebut ya, atau ekstrakurikuler tersebut ya. Yes, benar banget. Jadi disediakan tempat untuk naruh berbagai macam hal kebutuhan ekskul ya. Kalau lu nongkrong di UKM? Kalau gua nongkrong di UKM kebetulan semester 1, semester 2 itu zaman-zaman maba tuh. Gue emang bingung nyari tongkrongan kan. Ya selain di Amigos tadi, maksud gue pengen belajar juga nih organisasi. Jadi nongkrong sambil organisasi. Biar nggak di situ-situ terus bosen juga ya kalau nongkrong di tempat yang sama. Jadi gue ikut UKM juga, jadi punya sekre juga. Iya, tapi minusnya ini biasanya hanya fleksibel ditangani oleh anggota
organisasi tersebut ya. Benar-benar. Tapi nggak memungkinkan juga, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga kalau bukan main non organisasi main ke situ nggak apa-apa. Kayak gue dulu semester 1, 2, 3, 4 sering masuk ke UKM yang temen gue ada di situnya. Oh, lu bukan ikut organisasi itu tapi lu nongkrong aja karena temen lu ya. Dan mereka welcome aja dan gue juga teman-temanan sama mereka. Jadi ya organisasi juga bisa membuat kalian memiliki sebuah tongkrongan. Tongkrongan relasi yang banyak di kampus. Iya benar. Nah, yang terakhir ini mungkin banyak orang juga yang langsung nongkrong di tempat ini, yaitu di luar kampus. Oh, di luar kampus. Oke. Ya, ini juga bisa terkait ketika waktu SMA ya. SMA kan biasanya punya warung tongkrongan sendiri. Kayak gitu-gitu. Di kampus juga ada kok. Kayak lu nongkrong di mana kalau di luar? Kalau gua di luar paling apa ya? Di warung pernah biasa di warung sama di warkop sih biasanya kalau gua sekalian makan juga. Kelontong gitu ya. Yes. Oh, yang ada tempat duduk ya. Iya. Lu di mana lu? Kalau gue juga kayak ada tempat makan gitu buat mahasiswa gitu. Ya dia emang tahu market dia untuk mahasiswa. Jadi di situ ada tempat duduk di luar. Dia juga makanannya murah-murah. Dan di situ kita kayaknya itu tempat yang paling sering gua kunjungi ketika abang-abangnya support juga tuh ya. Iya, ibu-ibu udah support ya. Oh, ibu-ibu yang jual. Bu Ayu. Oke, sip. Nasi, ayam goreng, dapat kremes, tahu, tempe 11.000 apa 12.000. Wow. Di Jakarta Selatan loh. Wow. Luar biasa. Boleh kali gua mampir di situ ya nanti. Boleh lah. Oke. Nah, tempat-tempat di luar juga meliputi kayak kosan temen. Kosan temen bisa. Kosan temen juga bisa jadi tempat nongkrong ya kalau kalau kalian dekat sama teman kosannya atau kosan campur ya. Enggak. Kalau bisa kosan campur gimana tuh? Campur maksudnya campur. Bingung. Bersihnya gimana ya? Ya pokoknya kosan teman gitu kayak kayak dulu temen gue kan ngekos nih dari luar kota. Gue juga kadang-kadang pernah ke sono. Kalau lagi pengen aja gitu, misalnya tongkrongan gue sepi atau di kampus lagi nggak banyak orang, gue pindah ke kosannya dia gitu. Kalau lagi pengen. Kalau lu yang lagi pengen apa teman kosan? Temen gue cowok. Temen gue cowok, gue juga cowok. Iya, jadi kalau kalian punya teman kosan itu bisa dimanfaatkan lah, supaya bisa ada tempat nunggu. Di kosan kan enaknya juga bisa goler-goler tiduran bisa sambil gini-gini kan. Apaan tuh? Cok dadu. Sambil main maksud gua. Iya, jadi kayak di luar kampus juga sering ya. Kalau gua dapet tempat nongkrong tadi itu karena temen gua tinggalnya di area situ. Oke. Ya, jadi temen gua itu termasuk golongan tongkrongan gua. Jadi kita udah ngetepin nih, ini tuh tongkrongan kita gitu. Oke. Jadi isinya itu ya sekitar anak-anak gua doang gitu. Tapi nggak memungkinkan juga kalau ada yang mau mampir yang monggo gitu. Oke, segitu aja. Oh, segitu aja. Tongkrongan di kampus itu meliputi 3 tadi kita udah sebutin. Yang pertama itu area-area di dalam fakultas, di area kampus, pokoknya di dalam kampus meliputi kantin, taman, perpus, dan berbagai macam fasilitas yang disediakan kampus untuk tempat duduk. Ya pasti ada kok. Pasti ada lah. Kecuali kampus kalian gedung doang itu. Aduh. Ya, tongkrongan di luar kalau kayak gitu. Iya. Terus yang kedua itu kelembagaan atau kesekretariatan. Tapi itu minusnya kalau kalian bukan anak organisasi rada nggak enak juga. Nggak enak juga kayak. Tapi meskipun mereka welcome aja ya tetap nggak enak juga. Dan yang ketiga itu di luar kampus kayak meliputi warkop, warung kelontong, di gua tempat makan gitu. Warung ya kan. Berarti di mall-mall juga termasuk tuh. Bisa juga sih. Cuman sih mau tuh kayak itu nungguin matkul selanjutnya ke mall dulu ya kan. Kecuali kampusnya seberangnya mall kali bisa. Bisa. Kalau kampus kita kan sih deket tuh ke mall ya kan. Di seberangnya juga ada. Seberangnya tuh jauh, bukan seberang banget ya. Lumayan. Harus capek lah pokoknya. Si berkeringat dulu. Iya, berkeringat dulu. Oke lah, segitu aja buat teman-teman. Terkait dengan tongkrongan, kita saranin ya dapetin tongkrongan lah seenggaknya. Kalau kalian nggak ngekos itu rada harus cari tongkrongan ya. Iya bener banget. Oke, thank you udah nonton konten ini sampai habis. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian gak suka kalian boleh dislike. Silakan komentar, kritik, saran, sangat kita apresiasi boy ya. Dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya dari Kepo Films. Gua Kepo, gua Boy. Thank you.